Dua kekuatan mengerikan bertabrakan di kedalaman Chang'an, dan dentuman bergemuruh tanpa henti di antara langit dan bumi. Pertarungan antara bulan hitam dan Abyss pada saat itu benar-benar dimulai. Langit di atas kedalaman Chang'an sepenuhnya diselimuti kegelapan. Cahaya bulan tanpa sinar, bagaikan tirai kematian yang menekan dada setiap orang, membuat napas menjadi berat. Dari kedalaman retakan, terdengar geraman rendah, seolah gumaman mimpi para dewa raksasa, menggema di antara langit dan bumi. Xuan Yue Feiming mengenakan jubah panjang pekat, sosoknya seakan terbuat dari malam yang membeku. Mata perempuan itu berkilauan cahaya ungu hitam yang ganjil. Saat menatap sang imam besar bulan hitam pertama, yang begitu kuat dan penuh tekanan, akhirnya rasa ngeri muncul di hatinya. Padahal, aku sudah menerima berkah dari Tuan. Mengapa aku tetap tidak bisa membunuhmu? Itu kekuatan yang kau dapatkan. Suara imam besar bulan hitam pertama begitu tenang, tanpa emosi sedikit pun. Hanya seperti itu. Ia mendengus berat. Kau lupa, kita adalah ras yang diciptakan oleh para pemberontak. Samael berani menentang kehendak penciptanya, Kagewu. Maka kita yang diciptakan olehnya sebagai manusia, mengapa harus mengorbankan diri demi kehendaknya? Ia mengepalkan tangannya. Suara dingin itu dipenuhi tekad tak tergoyahkan, tanpa sedikit pun ragu. Setelah diciptakan oleh Sang Pencipta, kita menjadi makhluk yang bebas. Kita bukan bawahan siapapun, bahkan bukan milik para dewa. Kau bahkan tidak mampu memiliki dirimu sendiri. Bagaimana mungkin kau memiliki kekuatan sejati? Xuan Yue Feiming menggertakkan gigi sambil marah membalas. Serangannya pun semakin buas. Setelah pertarungan singkat, imam besar bulan hitam pertama perlahan membuka mulut, melantunkan mantra dengan suara rendah. Semua bulan bersinar bersama. Seketika, langit malam seakan terbelah. Puluhan bayangan bulan hitam muncul di cakrawala, memancarkan cahaya ke bawah. Cahaya itu bukanlah kegelapan, melainkan kedamaian kuno, seperti tidur panjang sang waktu. Gerakan Xuan Yue Feiming terhenti sesaat. Ia merasakan kekuatannya seperti dibelenggu rantai tak kasat mata, membuat pergerakannya melambat. Tidak mungkin! Ia meraung dengan ketakutan di matanya. Kekuatan ini bahkan mampu menekan berkah dari Yang Mulia Samael. Imam besar bulan hitam pertama melangkah perlahan di atas kekosongan hitam. Sosoknya seakan langit malam purba yang tak dapat digoyahkan. Kau lupa? Kekuatan Samael memang sejak awal ditekan oleh para imam bulan hitam. Kau kira kekuatan pemberian itu cukup untuk melawan kami? Boom! Ia mengangkat tangan dan seketika sebuah bulan purba raksasa runtuh dari langit. Bulan itu berubah menjadi bilah raksasa yang seakan mampu menghancurkan seluruh kedalaman, menebas tubuh Xuan Yue Feiming. Xuan Yue Feiming buru-buru menangkis, namun ia terpental sejauh tak terukur. Puh! Darah memercik dari dadanya, menciptakan luka menganga yang mengerikan. Namun ketika darah terpercik, senyum Xuan Yue Feiming malah semakin menyeringai. Bagus! Bagus sekali! Ia mendongak, mengeluarkan pekikan marah. Bulan darah di belakangnya tiba-tiba pecah, berubah menjadi ratusan energi gelap seperti tentakel, mengalir gila-gilaan ke dalam tubuhnya. Tubuhnya mulai berubah. Setengah wajahnya menjadi tulang hitam, sementara sisi lainnya tetap wujud manusia. Kedua lengannya membentuk cakar, dan di punggungnya muncul celah hitam seperti sayap. Itu adalah gabungan kekuatan manusia dan iblis, tanda bahwa ia telah sepenuhnya dikorupsi oleh Abyss. Yang Mulia Samael, biarkan aku menelan kebohongan ini sampai habis. Ia mengayunkan cakarnya, merobek ruang. Badai kegelapan menyapu seluruh kedalaman Chang'an. Tatapan imam besar bulan hitam pertama mengeras. Ia berbisik, Xuan Yue, kau sudah benar-benar tersesat. Ia mengangkat kedua tangan, melepaskan seluruh kekuatannya dari dalam tubuh. Boom! Langit malam mendadak menggelap total. Bulan purba sebesar dunia muncul, cukup besar untuk menutupi langit dan bumi. Cahayanya menyelimuti kedalaman Chang'an, menekan semua kegelapan. Kekuatan keduanya saling bertabrakan di dasar lembah, menghancurkan ruang, meruntuhkan gunung.
Pada saat itu, seluruh dunia seakan berguncang antara kehancuran dan kelahiran kembali. Tubuh Xuan Yue Feiming perlahan retak. Darah dan kegelapan saling bertautan, namun tawanya semakin menjadi-jadi. Hahaha. Meskipun begitu, kalian tetap tidak akan mengubah akhirnya. Yang mulia Samael pasti kembali. Semua pengorbanan kalian tidak ada artinya. Imam besar bulan hitam pertama memandang dingin, lalu merapatkan kedua tangan. Kembalilah menjadi makhluk terikat. Boom! Bulan purba jatuh sepenuhnya, menenggelamkan sosok Xuan Yue Feiming, menekannya jauh ke dasar kedalaman Chang'an. Tubuh Xuan Yue Feiming retak hebat di antara dua kekuatan besar itu, lalu meledak. Namun ia tidak mati. Dari daging lamanya tumbuh tubuh baru. Wujud manusianya kini benar-benar hilang. Ia berubah menjadi makhluk yang indah sekaligus ganjil. Setidaknya dari sudut pandang manusia, wujudnya menyeramkan, namun memancarkan keindahan aneh layaknya karya seni. Tubuhnya bak iblis, dengan sayap tulang gelap yang menggeliat, dan wajahnya berubah menjadi topeng tulang putih. Koek, kekekekeke. Tawanya terdengar seperti olokan, namun juga seperti amarah, menggema dalam lingkaran-lingkaran suara di ebis yang gelap. Kekuatan sang iblis telah memberiku tubuh abadi. Anyue Misha, tidakkah kau mendambakan kekuatan seperti ini? Ia membelai tubuh barunya dengan penuh kenikmatan. Kemarilah, bergabunglah denganku. Kau pun akan memperoleh kehidupan abadi dan kekuatan besar. Namun mata Anyue Misha tidak menunjukkan sedikit pun perubahan. Kau sudah sepenuhnya jatuh. Kau tampaknya juga lupa alasan kita memilih memutus hubungan dengan Samael. Sang pencipta alam semesta, Kagewu, sekalipun ingin memusnahkan sebuah ras, tetap mematuhi aturan dunia materi yang ia buat. Namun dewa raksasa Druk yang memiliki emosi dan kecerdasan mirip manusia, sama sekali tidak memiliki prinsip. Hanya orang bodoh yang percaya pada janji-janji mereka. Begitu ucapan sang imam selesai, kekuatan menakutkan kembali meledak dari tubuhnya, bertabrakan lagi dengan Xuan Yue Feiming. Di kedalaman-kedalaman Chang'an, langit dan bumi seperti ditutupi tirai kematian. Tidak ada cahaya di sini, hanya energi merah hitam merembes dari celah, bergolak. Itu adalah kekuatan Samael, akar kehancuran dan kekacauan. Seluruh lembah seperti diguncang napas makhluk raksasa. Udara begitu berat, menekan dada hingga hampir sesak. Guru dari dasar lembah menggema seperti halilintar purba, mengaum rendah di telinga. Tak jelas apakah itu getaran alam atau dewa raksasa yang berguling dalam tidurnya. Udara dipenuhi aura yang mengikis jiwa, membuat hati gelisah, seolah sesaat lagi akan ditelan. Di tepi wilayah mengerikan itu, Pastor Olaien dan Suster Laibunisi berlutut dengan khusyuk. Di hadapan mereka terbuka salinan kitab terlarang, salinan apokalipsa. Halaman-halamannya bergerak tanpa angin, memancarkan cahaya suci keputihan. Namun cahaya suci itu tidak murni. Ia terjalin dengan cahaya merah hitam dari abes, menciptakan warna aneh. Seakan kesucian dan penodaan berasal dari sumber yang sama, cahaya dan kegelapan saling menyatu. Suster Leibunes dengan lembut melantunkan nyanyian. Suaranya seolah menangis, seolah berdoa. Suara itu duka namun bening, merambat melalui celah menuju dasar jurang, seakan sedang membangunkan suatu keberadaan yang tertidur. Pastor Olain tampak dingin, kedua matanya berkilat oleh ketulusan dan kegilaan. Energi hitam merembes keluar setitik demi setitik dari celah itu, tertarik oleh kitab Wahyu. Namun mereka yang mengendalikannya, tubuh mereka tak bisa menghindar dari dampak kekuatan kegelapan itu. Kekuatan itu dingin, membara, menikam jiwa, namun juga membawa kedahsyatan yang tak tertandingi. Gerak-gerik kecil mereka tidak disadari orang lain, karena saat itu perhatian para imam bulan hitam sepenuhnya tertuju pada dua orang yang sedang bertarung. Dan 2 dari 4 penunggang kitab Wahyu Gereja Junzeng, kekuatan Samael yang mereka curi dari Chang'an Ziyuan, hanyalah sebagian kecil yang tak berarti. Jari-jari Pastor Olain telah bergetar halus karena suntikan kekuatan itu. Namun suaranya tetap kokoh seperti batu karang. Leibunes, ini adalah kehendak Tuhan. Hanya dengan menanggung penistaan, kita dapat menyelamatkan semua makhluk.
Air mata Lebunes jatuh perlahan, menetes di atas halaman kitab, namun segera ditelan cahaya putih susu. Suaranya serak, seolah sedang membela diri. Jika ini adalah takdir, aku rela menjadi alat tangis. Meski terkutuk, meski terjerumus, asalkan kebenaran agung dapat terwujud. Keduanya sama sekali tidak sadar bahwa tindakan mereka perlahan mengubah keseimbangan kekuatan Chang'an Ziyuan. Energi merah gelap mengamuk, gemuruh jurang semakin intens, seolah sesuatu sedang merespons keserakahan mereka. Tekanan di udara tiba-tiba meningkat, getaran tanah rapat seperti detak jantung. Namun ketika mereka larut dalam suka dan duka yang bercampur itu, udara tiba-tiba membeku. Gelisahnya langit dan bumi berhenti dalam sekejap, seakan segala riak ditekan oleh kekuatan yang berada pada tingkat lebih tinggi. Itu adalah aura yang sulit dijelaskan, dingin, tajam, dan tak bisa dilanggar seperti sebuah putusan. Naluri keenam Pastor Olain dan Lebunes menyadari niat membunuh yang sedingin es itu. Mereka tak perlu menoleh untuk mengetahui siapa yang datang. Mereka ternyata tidak mati di hutan matahari gelap. Pastor Olain menggertakkan gigi peraknya. Matanya penuh kekecewaan. Meski tidak bisa membunuh mereka, setidaknya harus cukup lama mengulur waktu. Para bajingan itu benar-benar tidak berguna. Ia memaki Daolan dan pembunuh misterius itu dengan kesal. Saat berangkat, Paus Alexander ke-10 sudah memperingatkan mereka bahwa pasukan aliansi manusia itu sangat mungkin menjadi penghalang mereka. Terutama Hundun, yang justru mungkin menjadi masalah terbesar. Karena itu mereka meminjam kekuatan Xuan Yue Feiming, memasang jebakan untuk menipu Zhang Yi, dan yang lainnya masuk ke hutan matahari gelap. Namun, siapa sangka, hanya dalam waktu 1 hari saja, mereka tidak hanya berhasil membawa pulang biji api, tetapi juga menemukan tempat ini. Apakah tugas mereka juga sudah terbongkar? Pastor Olain dan Suster Lebunes sedikit panik. Jika tindakan mereka diketahui berdasarkan gaya Zhang Yi dan kelompoknya, mereka pasti akan membantai habis semua anggota Ordo Kesatria Kuil yang ada. Mereka boleh mati, itu tidak masalah. Namun kekuatan Samael yang mereka curi ini harus dibawa pulang ke Beidingan. Saat itu, Zhang Yi dan rombongan tiba di Chang'an Ziyuan. Saat melihat anggota Ordo Kesatria Kuil, tidak ada sedikit pun kejutan di mata Zhang Yi. Pada hari pertama mereka tiba di bulan, Zhang Yi meminta Gao Zhangkong menggunakan kemampuannya, menjadikan Daolan sebagai titik pusat untuk mengaktifkan kemampuan reruntuhan siklus. Gao Zhangkong menyembunyikan sesuatu darinya, sampai kemudian Zhang Yi meminta Yang Xinxin menembaknya dengan sebuah panah. Saat itulah Zhang Yi mengetahui bahwa ia dan Xuan Yue Feiming berasal dari aliran rahasia kaum bulan yang disebut fraksi pemecah segel. Baru tiba di bulan, ia langsung mendapat kabar besar seperti itu. Jelas saja Zhang Yi terkejut. Namun sebagai pendatang baru, sekalipun ia mengatakannya, tidak akan ada yang percaya. Karena itu ia tidak mengungkapkannya, melainkan mengendalikan Gao Zhangkong. Dan ketika pendinginan reruntuhan siklus berakhir, ia memaksanya menggunakan kemampuan itu lagi pada Xuan Yue Feiming. Dengan begitu, ia mengetahui segalanya. Termasuk konspirasi antara gereja Junzeng dan fraksi pemecah segel. Ironisnya, mereka yang pernah menjadikan kaum Guangyue sebagai malaikat, kini diam-diam berhubungan dengan para pemecah segel. Tentang alasannya, Zhang Yi tidak tahu. Mungkin para bajingan gereja itu, demi masuk surga, berniat mengorbankan seluruh umat manusia. Saat ini, Saladin dan Morgan, Raja Arthur, serta lainnya dipenuhi amarah. Pengkhianat umat manusia. Tak disangka kalian tega bekerja sama dengan fanatik kaum bulan untuk menyerang sesama. Gila, kalian semua benar-benar gila. Apa kalian ingin menghancurkan seluruh dunia manusia? Cacian terdengar terus-menerus. Anggota Ordo Kesatria Kuil berdiri dalam barisan rapi. Baju zirah mereka memantulkan cahaya redup. Tatapan mereka tegang, wajah kaku, udara seolah dipenuhi aroma hukuman. Namun jelas terlihat bahwa mereka sangat gugup. Tidak mungkin Ordo Kesatria Kuil mampu menahan begitu banyak petarung kelas 1 dan 2 dari umat manusia. Brian berdiri tak jauh dari Zhang Yi. Ia mengibaskan ekornya dengan kuat, menggerutu dengan alis berkerut. Sialan, tempat ini benar-benar menyebalkan.
Bau kejahatannya lebih busuk dari kuburan. Shupangzi buru-buru menimpali. Jangan asal ngomong. Ini bukan kuburan, ini rumah sang bos terakhir. Kita salah masuk dungeon ya. Perlu nyari monster kecil dulu buat pemanasan. Profesor Da Vinci memutar mata. Diamlah, kalian berdua. Sedikit lagi kalian ngoceh, kalian akan kujadikan pupuk untuk jurang ini. Canda singkat itu tidak membuat suasana mencair, malah semakin berat. Semua orang memahami bahwa yang sedang mereka hadapi bukan hanya Olain dan Leibunes, tetapi juga pengkhianatan gereja Junzeng yang berkolusi dengan jurang, sumber dari penistaan dan bencana. Di kejauhan, pertempuran dua keberadaan tingkat tinggi itu, hanya dengan sisa kekuatannya saja, membuat tubuh mereka gemetar. Tatapan Zhang Yi membeku. Ia melangkah maju, armor dewa penghabisan yang ia kenakan bergemerincing dingin. Tatapannya setajam bilah pisau, menembus Pastor Olain dan Leibunes. Ia mengucapkan dingin, "Kalian sudah siap untuk mati?" Belum selesai ucapannya, ruang bergetar keras. Tak terhitung pintu ruang transparan terbuka begitu saja, mengelilingi Zhang Yi, seperti labirin 3 dimensi raksasa. Di balik setiap pintu adalah kehampaan tak berujung yang menelan segalanya. Udara tersobek hingga bersuara nyaring. Seng Luo Wanxiang telah sepenuhnya terbuka. Lalu, jari tangan kirinya bergerak ringan, seperti memetik senar yang tak terlihat. Seketika, dimensi Senjie aktif. Kilatan senar yang tak tampak melintas, bagaikan pisau paling tajam dalam alur waktu. Dingin, mutlak, tak dapat ditahan. Diam-diam, tanpa peringatan apapun, kemampuan pemotong yang amat kuat itu telah dilepaskan. Tubuh Pastor Aolain seketika menjadi kaku. Ia bahkan tidak sempat melafalkan sepotong doa. Bahkan niat membunuh yang mengamuk di dadanya pun dipaksa berhenti. Pada detik berikutnya, tubuhnya bagaikan kertas yang dipotong menjadi tak terhitung banyaknya serpihan kecil. Daging serta darahnya hancur, bahkan tulangnya pun terbelah rapi. Seluruhnya runtuh dalam retakan ruang, lalu berubah menjadi kabut darah yang menyebar tanpa suara. Pemandangan itu amatlah kejam, namun dinginnya justru melebihi segalanya. Seakan Zhang Yi hanya memetik satu senar, lalu menghapus keberadaan kuat tersebut begitu saja. Niat membunuh sejati tidak perlu rumit. Sebab sama seperti menginjak seekor semut, itulah penghapusan yang dilakukan dengan ringan. Mata Suster Leibunis tiba-tiba mengerut tajam. Nyanyiannya terputus paksa, tenggorokannya mengeluarkan erangan tertahan. Air mata sekali lagi memancar dari matanya. Ia mengulurkan tangan, ingin meraih serpihan-serpihan yang berhamburan di udara. Ingin mempertahankan, walau hanya seberkas kehangatan. Namun ujung jarinya hanya menyentuh udara dingin dan kehampaan tak berperasaan. Aolain tertelan habis. Kabut darah itu jatuh ke dalam kedalaman Chang'an, lalu ditelan kegelapan tanpa meninggalkan abu sekalipun. Gema kedalaman Chang'an mendadak meningkat dahsyat, seakan darah segar membuatnya semakin liar. Di antara langit dan bumi, terdengar gemuruh rendah, seakan Samael membuka matanya dalam tidur, memandang datar seluruh dunia dari atas sana. Ekspresi Zhang Yi tidak menunjukkan perubahan. Tatapannya dingin dan tegas, bagaikan seorang hakim yang berada jauh di puncak. Baginya, membunuh hanyalah membersihkan kebusukan dan kotoran. Para prajurit kesatria kuil menahan napas, keringat dingin menetes dari pelipis. Bulayan membelalakan mata, lalu mengumpat pelan. "Sial! Bro! Kau benar-benar cepat!" Shupangzi pucat pasi, bergumam sambil bergetar. Bahkan tidak diberi kesempatan bereaksi. Pastor itu mati lebih cepat dari anak ayam di pinggir jalan. Saladin, yang sudah menyaksikan kekuatan Zhang Yi selama perjalanan, menimpali dingin. Inilah jurang perbedaan kekuatan. Manusia lemah selalu mengira mereka bisa mengendalikan kekuatan, padahal di mata yang benar-benar kuat, mereka bahkan tidak setara semut. Tidak ada yang berani bicara lagi, karena semua paham bahwa serangan barusan bukan hanya vonis bagi Aolain, tetapi juga peringatan bagi semuanya. Zhang Yi menunjukkan lewat tindakan. Di tanah kedalaman ini, dialah satu-satunya hakim, dan kehendaknya adalah satu-satunya aturan. Kabut darah di udara belum sepenuhnya sirna, tetapi gemuruh kedalaman Chang'an justru semakin keras. Energi merah hitam bergejolak gila,
seperti menyiapkan kekacauan yang lebih besar. Suster Laibunis jatuh berlutut. Air matanya menetes, membasahi debu kelabu di bawahnya. Tangisnya rendah, namun memuat perih yang mengoyak jiwa. Tuhan, mengapa harus sekejam ini? Mengapa bahkan berkabung pun tidak diizinkan? Namun jeritannya tidak menerima jawaban apapun. Kedalaman itu hanya membalas dengan geraman es yang lebih keras, seakan mengejek, tetapi juga menanti. Sosok Zhang Yi berdiri tegak dalam kabut darah dan kegelapan. Tatapannya tenang, tetapi begitu tajam hingga tak seorang pun sanggup menatapnya. Yang pertama, jarinya kembali bergerak. Tubuh malaikat matahari Midalen meledak, langsung terbelah di udara, menjadi kabut darah. Melalui perubahan cahaya, samar terlihat ratusan celah bersilang yang tercetak di tubuhnya. Malaikat bulan Salie menyusul dengan cara yang sama, hampir mati bersamaan dengan saudaranya. Zhang Yi tanpa ekspresi memusnahkan satu persatu nyawa. Siapapun yang berani merencanakan sesuatu terhadapnya, yang membuatnya berada dalam bahaya walau seujung rambut, harus mati. Apapun motifnya, siapapun orangnya. Selama mereka lebih lemah dari Zhang Yi, maka ia membunuh tanpa ragu. Bila mereka lebih kuat, ia akan menahan diri hingga tiba saat bisa membunuh mereka, lalu tetap tanpa ragu menghabisinya. Hampir dalam waktu bersamaan, seluruh ksatria kuil, mereka yang di Eropa dianggap sebagai para jenius terbaik, berubah menjadi mayat yang tercerai-berai. Darah membasahi tanah. Gumpalan daging tercampur dengan jubah suci dan zirah yang hancur, seperti sepanci hidangan darah segar yang baru diangkat dari tungku. Bahkan Raja Arthur dan yang lain, tubuh mereka terasa dingin oleh kedahsyatan dan ketegasan tindakan Zhang Yi. Jika Zhang Yi bisa membunuh Pastor Aolaien, serta seluruh ksatria meja bundar dalam sekejap, maka membunuh mereka tentu tidak akan lebih sulit. Kabut hitam, kedalaman Chang'an bergejolak lebih liar, seakan merasakan perubahan besar yang akan meledak. Udara dipenuhi bau hangus, bekas benturan kekuatan. Pastor Aolaien, yang semestinya mati, tubuhnya perlahan terkondensasi kembali dalam pancaran cahaya suci yang ganjil. Darah dan jiwanya seperti dipahat ulang dari kehampaan. Bersamaan dengan cahaya kiamat, ia berdiri kembali. Di atas kepalanya, cahaya kiamat terpancar. Butiran-butiran cahaya terang berkumpul membentuk tubuh raksasa bercahaya. Lebih gagah dibanding Pastor Aolaien sebelumnya, seperti malaikat di dinding-dinding mural kuno. Semua orang tercengang menyaksikan pemandangan itu. Bahkan Zhang Yi, yang telah melihat ribuan keanehan dunia, mengangkat alis. Ia tahu benar bahwa pemutusan dimensi bukanlah serangan biasa. Itu adalah teknik pemotongan ruang yang melampaui fisika. Setelah dihancurkan begitu rupa, seharusnya mustahil untuk pulih. Tetapi Aolaien kembali bangkit. Itu membuktikan bahwa kekuatan kiamat jauh lebih dalam dari yang mereka bayangkan. Mata Aolaien kini tak lagi menyimpan ketenangan. Seluruh tubuhnya menyala oleh cahaya, menyilaukan yang bercampur sakit dan fanatisme. Ia berbisik dengan suara rendah, tetapi terasa menggetarkan dunia. Tuhan sedang melihatku. Selama imanku tidak padam, maka jiwaku tidak padam. Kemudian, ia mengangkat kedua tangan. Kitab kiamat terbentang di atas kepalanya. Halaman-halamannya berputar cepat. Isi kitab suci dilantunkan oleh suara nyanyian suci yang memenuhi udara. Inilah pengorbanan mulia dari seorang beriman sejati. Raungan Aolaien bergema di seluruh kedalaman Chang'an. Pada saat itu, seolah ruang dipenuhi cahaya suci. Doa-doa tak terhitung, jumlahnya menggema di dalam kegelapan, berasal dari semua jiwa sepanjang waktu yang pernah mengorbankan diri demi iman, menyatu menjadi arus dahsyat. Darah dan daging Aolaien terbakar. Ia menjadikan hidupnya sebagai api yang mendorong kesalehan menuju puncak terakhir. Cahaya suci meledak bagaikan matahari, membentuk air terjun cahaya yang tak sanggup ditatap. Suster Laibunis, yang sebelumnya menjaga jarak dan hanya memandangi segalanya, belum mengerti apa yang ingin dilakukan Aolaien. Namun dalam sekejap, ia ditelan cahaya itu sepenuhnya. Semua orang hanya melihat tubuhnya hancur dalam cahaya suci yang menyilaukan, bagaikan serpihan yang dipaksa tercerai-berai. Pemandangan itu amatlah kejam, membuat semua yang hadir terdiam ngeri. Aolaien,
Mengapa ia membunuh rekannya sendiri? Apakah ia juga mengalami polusi mental? Ada yang berseru, tak mampu memahami situasinya. Namun sorot mata Zhang Yi memantulkan kilatan dingin. Ia menyadari cara Laibunis menghilang berbeda dengan kematian. Itu bukan pemusnahan murni, tetapi semacam perpindahan paksa, seakan jiwa diseret keluar melalui robekan ruang. Kekuatan ekstrem milik pemuja sejati Orion bukan hanya pengorbanan yang membakar kehidupan, tetapi juga merupakan sebuah jalur persembahan. Dengan serangan pamungkas itu, ia mengirimkan Leibniz kembali ke planet Baiti Gang. Hanya saja, yang kembali bukanlah tubuh fisiknya, melainkan jiwanya. Kemampuan seperti ini membuat Zhang Yi sangat terkejut. Ternyata seseorang bisa melampaui jasadnya sendiri, bahkan dirinya pun belum mampu melakukannya. Tampaknya ini adalah kekuatan khusus dari gereja Junzeng, suatu kemampuan yang menjadikan kekuatan iman sebagai inti. Atau mungkin berasal dari salinan kitab wahyu itu. Zhang Yi teringat saat berada di tempat penyegelan Mamen, Kardinal Merah Arnold Olip juga memanfaatkan kemampuan serupa untuk lolos dari kurungan ruang asing miliknya. Namun Orion mampu mengirimkan Leibniz pergi, sementara dirinya sendiri tidak bisa lagi melarikan diri. Sebab dalam sekejap, jari Zhang Yi bergerak berkali-kali, dan satu demi satu celah ruang mengerikan muncul di seluruh tubuh Orion. Cahaya suci perlahan meredup, dan tubuh Orion bergoyang seperti diterpa angin. Wajahnya terdistorsi, dagingnya memancarkan cahaya putih redup, energi yang memudar akibat serangan sen pemutus dimensi Zhang Yi. Namun tatapan matanya tetap menyala, penuh amarah dan hasrat bertempur. Meski hidupnya dengan cepat memudar, ia tetap meraung lantang. Demi gereja, demi iman. Bahkan jika aku mati, tugasku telah aku tuntaskan. Kedalaman jurang keabadian bergetar keras, seolah tersulut oleh fanatisme itu. Dari dalam kegelapan, terdengar erangan rendah. Napas Samael yang merespons. Cahaya suci dan kegelapan bersilangan, membuat langit dan bumi bergetar. Zhang Yi menatap Orion yang perlahan habis terbakar. Tatapannya datar tanpa gelombang. Ia tahu, semua ini bukan kegilaan semata, melainkan sebuah pengorbanan yang telah diperhitungkan. Leibniz tidak mati, hanya dipaksa kembali. Konspirasi gereja masih jauh dari selesai. Brian mengumpat pelan dari kejauhan, sementara Xu Pangzi terlalu tegang hingga tak mampu bicara. Para kesatria kuil mengangkat senjata mereka, tetapi tak seorang pun berani maju. Mereka tahu, dalam benturan kekuatan seperti ini, mendekat sama saja dengan mati. Zhang Yi perlahan mengangkat tangannya. Pedang penghakiman abadi muncul, tajamannya berkilau. Dengan suara dingin ia berkata, "Jika kau telah memilih pengorbanan, maka biarkan semuanya berakhir dalam keheningan." Orion tertawa keras. Dari dadanya meledak cahaya terakhir, daging dan darahnya berubah menjadi abu, menyisakan api iman kuno yang berkobar di udara. Zhang Yi mengayunkan pedangnya ringan. Sentro kosmik terbuka, dan gerbang ruang menelan sisa energi itu hingga lenyap menjadi kehampaan. Keheningan kembali turun. Hanya angin dari dalam jurang yang menangis lirih, seolah menceritakan akhir seorang pemuja sejati. Kabut hitam jurang keabadian bergolak, seperti merespons keberadaan yang tak terkatakan. Tubuh Pastor Orion sudah lama hangus. Rangka dan dagingnya berubah menjadi abu dalam cahaya, namun ketulusannya dan fanatismenya belum lenyap. Di hadapan mata semua orang yang tercengang, jiwanya mulai memadat, membentuk wujud seolah nyata. Namun kali ini, ia menjadi makhluk cahaya putih seutuhnya, seperti roh suci yang menampakkan diri. Sosoknya membesar seperti awan putih, menjulang lebih dari 100 meter. Bagaikan dewa raksasa, ia menundukkan tatapan dingin ke arah Zhang Yi. Tubuhnya diselimuti cahaya suci. Tangannya menggenggam tombak pedang. Ia berdiri kembali di medan perang. Itu bukan lagi wujud manusia, melainkan perwujudan jiwa yang membakar segalanya. Di dalam matanya, tidak ada keraguan sedikit pun. Hanya keteguhan hampir gila. Kitab Wahyu berputar di udara. Jiwa Orion mengangkat tangan dan menggenggamnya. Tombak pedang itu memancarkan cahaya suci yang lebih mengerikan daripada sebelumnya. Chaos! Ia meraung, suaranya tercabik dari akar jiwanya.
Hanya pikiran manusia yang mampu menembus waktu dan ruang. Bahkan sendro kosmik milikmu pun tak dapat menghentikan peluru iman. Begitu kata itu jatuh, ia mengangkat tombak pedang perak suci dan menarik pelatuknya mengarah ke Zhang Yi. Boom! 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 Bola-bola putih raksasa melesat dari moncong senjatanya. Rapat, meledak di udara. Seperti 100 matahari putih yang menyemburkan cahaya menyengat, lalu menyerbu Zhang Yi dengan kecepatan gila. Tatapan Zhang Yi membeku. Sendro kosmik memperketat pertahanannya. Ia ingin melihat seberapa kuat Orion dalam wujud jiwa yang membara ini. Dalam sekejap, proyektil suci itu mencapai hadapannya. Namun proyektil tersebut justru melewati gerbang-gerbang dimensi sendro kosmik, menusuk dari sudut mustahil, langsung menuju dada Zhang Yi. Udara membeku. Semua orang yang menonton serasa jantungnya berhenti. Mereka menyaksikan sendiri bahwa serangan jiwa Orion berhasil menembus sendro kosmik, prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cahaya peluru sudah tiba, mengarah tepat ke tubuh Zhang Yi. Namun mata Zhang Yi hanya memantulkan kilatan dingin. Ia tidak panik, karena semua itu hanyalah masa depan yang diproyeksikan oleh jarum detik waktu. Kemampuan seperti ini bisa menembus sendro kosmik. Zhang Yi sangat terkejut. Ini bukan kemampuan kausalitas, bukan pula ilusi. Ia teringat kata-kata Pastor Orion sebelumnya. Hanya pikiran manusia yang mampu menembus waktu dan ruang. Artinya, serangan wujud jiwa dapat melampaui batas ruang-waktu. Itulah mengapa ruang pun tak bisa membatasinya. Garis masa depan terhampar jelas di hadapannya. Ia melihat versi dirinya yang akan tertusuk. Maka pada momen nyata itu, ia memilih jalan lain. Ia perlahan mengangkat pedang penghakiman abadi, dan aura dunia arwah dalam tubuhnya meledak dahsyat. Itu adalah kekuatan dari balik alam kematian, bernama arus gelap dunia arwah. Di belakangnya muncul pusaran hitam raksasa, gerbang penghubung antara semesta luar dan semesta dalam, atau lebih tepatnya dunia arwah. Cairan hitam pekat mengalir keluar, seperti sungai terbalik yang membelit dirinya dan menyelimuti pedang sucinya. Kekuatan itu lalu menyatu dengan sendro kosmik, mencoreng udara di depan Zhang Yi menjadi bola pelindung yang pekat dan kelam. Gabungan kemampuan ini bertransformasi menjadi barikade pertahanan baru, sendro dunia arwah. Hujan proyektil Orion datang seperti badai, cepat hingga mata sulit mengikutinya. Namun saat menyentuh batas hitam tak berujung itu, proyektil tersebut seperti tenggelam dalam rawa tanpa dasar. Air hitam membelit bilah cahaya jiwa, melahap dan mengurai cahaya sucinya sedikit demi sedikit. Tanpa suara, namun seperti usia yang mengikis, kontak itu membuat tubuh jiwa Orion retak halus. Pedang Zhang Yi bergetar tajam. Orion, imanmu mungkin menembus waktu, tetapi di hadapan arus gelap dunia arwah, tubuh jiwamu pada akhirnya akan hancur. Arus hitam meluap, seakan hendak menelan seluruh jurang keabadian. Jiwa Orion mengamuk, tombak pedangnya berayun keras. Cahaya suci memancar, seolah ingin mencabik kegelapan. Namun kegelapan itu seperti jurang tak berbatas. Setiap serangan hanya membuat sebagian dari jiwa Orion hancur berkeping-keping.